Pernah nggak sih, kamu lagi sibuk, tapi tiba-tiba dia muncul begitu saja di pikiranmu, tanpa alasan yang jelas, tanpa pemicu apapun. Dan anehnya, ini terjadi berulang kali. Seolah-olah, ada sesuatu yang menghubungkan kalian, meskipun tidak selalu terlihat. Pernah kamu merasa sedang benar-benar fokus pada sesuatu, entah itu pekerjaan, aktivitas sehari-hari, atau bahkan saat mencoba melupakan masa lalu, tapi tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, dia muncul di pikiranmu? Bukan karena kamu melihat sesuatu yang mengingatkan, bukan juga karena ada yang menyebut namanya. Dia datang begitu saja, seolah-olah pikirannya menyelinap masuk ke dalam benakmu. Dalam sudut pandang psikologi, hal ini sebenarnya cukup masuk akal. Otak manusia memiliki cara kerja yang unik dalam menyimpan dan memanggil kembali memori. Seseorang yang pernah memberikan kesan emosional yang kuat, baik itu bahagia, nyaman, ataupun menyakitkan, akan tersimpan lebih dalam di alam bawah sadar. Dan ketika ada momen hening, lelah, atau bahkan saat pikiranmu tidak sedang sibuk, memori itu bisa muncul kembali tanpa kamu sadari. Namun, yang membuatnya terasa berbeda adalah ketika hal ini terjadi berulang kali, bahkan di saat-saat yang tidak terduga. Disinilah banyak orang mulai merasa bahwa ini bukan sekadar proses otak biasa. Ada perasaan aneh, seperti ada tarikan yang membuat kamu terus kembali memikirkannya, meskipun kamu tidak menginginkannya. Beberapa kepercayaan bahkan meyakini bahwa ketika kamu tiba-tiba memikirkan seseorang tanpa sebab, itu bisa jadi karena dia juga sedang memikirkanmu. Seolah-olah ada koneksi tak terlihat yang membuat pikiran kalian saling terhubung dalam waktu yang sama. Meskipun hal ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, banyak orang yang pernah mengalaminya merasa bahwa kebetulan seperti ini terjadi terlalu sering untuk diabaikan. Selain itu, ada juga konsep tentang unfinished emotional loop, atau emosi yang belum selesai. Ketika kamu memiliki hubungan atau perasaan yang tidak benar-benar ditutup dengan jelas, pikiranmu akan terus mencoba menyelesaikan hal tersebut. Itulah mengapa, tanpa kamu sadari, dia terus kembali hadir. Bukan karena kamu lemah, tapi karena ada bagian dari dirimu yang belum benar-benar selesai dengannya. Yang menarik, semakin kamu mencoba menekan atau menghindari pikiran tentang dia, justru seringkali dia muncul lebih kuat. Ini karena otakmu menganggap hal itu penting, sehingga terus memunculkannya ke permukaan. Seolah-olah pikiranmu sendiri sedang berusaha mengatakan sesuatu yang belum kamu sadari sepenuhnya. Jadi ketika dia terus muncul tanpa kamu undang, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi itu adalah kombinasi antara kenangan yang kuat, emosi yang belum selesai, dan mungkin juga sebuah koneksi yang belum benar-benar terputus. Tidak semua perasaan benar-benar hilang meskipun waktu terus berjalan. Ada emosi tertentu, terutama yang kuat seperti cinta, rindu, atau bahkan luka yang tidak mudah pudar. Perasaan-perasaan ini menciptakan semacam jejak energi dalam diri kita. Dan uniknya, jejak ini tidak hanya tinggal dalam diri sendiri, tapi seolah juga tetap terhubung dengan orang yang pernah menjadi sumbernya. Ketika kamu pernah memiliki kedekatan emosional yang dalam dengan seseorang, otak dan hatimu membentuk ikatan yang tidak sederhana. Bukan hanya sekadar kenangan, tapi juga rasa yang pernah benar-benar hidup. Itulah mengapa, meskipun secara fisik kalian mungkin sudah jauh atau bahkan tidak lagi berkomunikasi, secara emosional koneksi itu masih terasa. Banyak orang menggambarkan ini seperti tarikan yang tidak terlihat. Kamu mungkin tidak sedang memikirkannya, tapi tiba-tiba muncul rasa rindu yang dalam, atau dorongan untuk mengetahui kabarnya. Bahkan kadang, kamu bisa merasakan suasana hati tertentu tanpa tahu kenapa, dan anehnya, itu sering berkaitan dengan dia. Dalam beberapa perspektif non-ilmiah, ini sering dikaitkan dengan konsep energi yang masih saling terhubung. Ketika dua orang pernah berbagi emosi yang sangat kuat, energi tersebut tidak langsung terputus begitu saja. Ia tetap ada, seperti benang halus yang mengikat dua jiwa. Dan selama benang itu belum benar-benar dilepaskan, maka perasaan dan pikiran tentang satu sama lain akan terus muncul, bahkan tanpa alasan yang jelas. Dari sisi psikologi sendiri, ini juga bisa dijelaskan sebagai emotional imprint, jejak emosional yang tertanam dalam memori. Semakin dalam perasaan yang pernah ada, semakin kuat pula jejak tersebut. Itulah sebabnya, kamu mungkin bisa melupakan banyak orang. Tapi tidak dia, karena dia bukan sekadar bagian dari hidupmu, tapi pernah menjadi bagian dari perasaan terdalam yang kamu miliki. Jadi ketika kamu merasa dia masih terasa dekat, meskipun sudah jauh, mungkin itu bukan ilusi. Bisa jadi, memang ada energi emosional yang belum sepenuhnya terlepas.
dan masih menghubungkan kalian hingga sekarang. Ada hubungan tertentu dalam hidup yang terasa berbeda dari yang lain. Bukan karena seberapa lama kalian bersama, tapi karena kedalaman rasa yang tercipta. Kamu mungkin pernah merasakan, dengan seseorang ini, semuanya terasa lebih nyambung, lebih dalam, bahkan tanpa banyak kata. Ikatan seperti ini sering disebut sebagai ikatan batin. Sebuah koneksi yang tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi sangat terasa secara emosional. Kamu bisa saja tidak berbicara dengannya dalam waktu lama, tapi ketika mengingatnya, rasanya tetap sama. Tidak asing, tidak hilang, seolah-olah dia masih menjadi bagian dari hidupmu. Yang membuatnya semakin unik, ikatan ini sering kali melampaui hal-hal yang terlihat. Misalnya, kamu tiba-tiba memikirkan dia, lalu tidak lama kemudian dia muncul, entah lewat pesan, kabar dari orang lain, atau bahkan hanya kebetulan yang terasa terlalu tepat. Momen-momen seperti ini sering membuat banyak orang merasa bahwa hubungan tersebut bukan sekadar kebetulan biasa. Dalam beberapa kepercayaan, ikatan batin ini dianggap sebagai koneksi jiwa. Bahwa dua orang yang pernah terhubung secara dalam akan tetap memiliki jalur emosional satu sama lain, meskipun waktu dan jarak memisahkan. Seolah-olah ada bagian dari diri kalian yang tetap saling mengenali. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa dikaitkan dengan kedekatan emosional yang intens dan pengalaman yang bermakna. Ketika seseorang pernah menjadi tempat ternyamanmu, tempat kamu merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, maka otakmu akan menyimpan hubungan itu sebagai sesuatu yang spesial. Dan karena itu, rasa terhubungnya tidak mudah hilang. Jadi jika kamu merasa ada koneksi yang tidak biasa dengannya, yang sulit dijelaskan tapi nyata dirasakan, mungkin itu memang ikatan batin yang belum benar-benar terputus. Seringkali kita berpikir bahwa pikiran adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita merasa bisa memilih siapa yang ingin kita ingat dan siapa yang ingin kita lupakan. Tapi kenyataannya, tidak selalu seperti itu. Pikiran kita justru sering menjadi cerminan dari apa yang paling dalam kita rasakan, bahkan hal-hal yang tidak kita akui secara sadar. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, itu bukan hanya tentang kebiasaan mengingat, tapi bisa jadi tentang perasaan yang masih hidup di dalam dirimu. Kadang, kita mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai. Kita berkata dalam hati bahwa kita sudah tidak peduli, sudah tidak berharap, sudah baik-baik saja. Tapi tanpa disadari, pikiran kita justru terus kembali pada orang yang sama. Ini bukan tanpa alasan, karena bagian terdalam dari diri kita tahu bahwa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Perasaan yang ditekan atau diabaikan tidak hilang begitu saja. Justru, ia mencari cara lain untuk muncul. Dan salah satu cara paling sering adalah melalui pikiran. Itulah mengapa semakin kamu mencoba melupakan, kadang justru semakin sering dia muncul. Menariknya, dalam beberapa kasus, perasaan yang kuat juga bisa terpantul. Artinya, jika kamu masih memiliki emosi yang dalam terhadap seseorang, ada kemungkinan dia juga merasakan hal yang sama, meskipun tidak selalu ditunjukkan secara langsung. Ini yang membuat banyak orang percaya bahwa koneksi emosional tidak selalu satu arah. Dari sudut pandang ilmiah, ini bisa dikaitkan dengan aktivitas alam bawah sadar. Otakmu terus memproses hal-hal yang belum selesai, mencoba memahami, menerima, atau bahkan mencari penutup dari cerita yang belum benar-benar berakhir. Jadi jika dia terus hadir di pikiranmu, mungkin itu bukan sekadar ingatan biasa. Bisa jadi itu adalah suara dari perasaan terdalam yang belum sempat kamu dengarkan sepenuhnya. Pernah nggak kamu merasa semakin kamu memikirkan seseorang, justru dia terasa semakin dekat? Seolah-olah kehadirannya makin kuat, meskipun secara nyata dia tidak ada di sampingmu. Dalam konsep Law of Attraction atau hukum ketertarikan, hal ini dipercaya bukan sekadar kebetulan. Hukum ini beranggapan bahwa pikiran bukan hanya sekadar proses di dalam kepala, tapi juga memiliki energi yang bisa memengaruhi realitas. Apa yang kamu pikirkan secara terus-menerus, terutama jika disertai emosi yang kuat, akan memancarkan frekuensi tertentu. Dan frekuensi ini diyakini akan menarik hal-hal yang sejalan dengannya. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan perasaan yang dalam, entah itu rindu, cinta, atau bahkan harapan yang belum tersampaikan, kamu sebenarnya sedang mengirim sinyal. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk energi emosional. Dan menurut kepercayaan ini, orang yang memiliki keterikatan denganmu bisa saja menangkap sinyal tersebut, meskipun mereka tidak menyadarinya secara logika. Itulah mengapa dalam beberapa pengalaman, ada orang yang tiba-tiba menghubungi seseorang yang sedang memikirkannya.
atau muncul secara tidak terduga setelah lama tidak berinteraksi. Banyak yang menganggap ini sebagai kebetulan, tapi dalam perspektif Law of Attraction, ini adalah bentuk resonansi. Dua energi yang saling menemukan karena berada di frekuensi yang sama. Namun ada hal penting yang sering tidak disadari. Hukum ini tidak hanya bekerja pada keinginan, tapi juga pada ketakutan dan kerinduan yang berlebihan. Artinya, jika kamu terus memikirkan seseorang dengan rasa kehilangan atau kekosongan, kamu justru bisa menarik perasaan itu semakin dalam dirimu. Bukan selalu menarik orangnya, tapi memperkuat emosinya. Dari sisi psikologi, ini bisa dijelaskan sebagai selective attention, di mana pikiranmu menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seseorang tersebut. Jadi ketika ada kebetulan kecil, kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang besar, karena kamu sudah fokus padanya sejak awal. Tapi di luar semua penjelasan itu, satu hal yang sering dirasakan banyak orang adalah, semakin kuat kamu memikirkan seseorang, semakin sulit dia benar-benar hilang dari hidupmu. Seolah-olah ada benang tak terlihat yang terus menarik kalian kembali ke titik yang sama. Jadi ketika dia terus hadir di pikiranmu, mungkin itu bukan hanya karena kamu belum melupakan, tapi karena ada energi yang masih kamu kirimkan, dan mungkin diam-diam juga sedang kamu terima kembali. Tidak semua orang yang datang dalam hidupmu akan tinggal lama di pikiranmu. Ada yang mudah datang, lalu perlahan menghilang tanpa bekas. Tapi ada juga satu orang, yang meskipun sudah lama berlalu, tetap terasa dekat. Seolah-olah dia tidak pernah benar-benar pergi. Hal ini sebenarnya sangat berkaitan dengan cara otak kita bekerja dalam menyimpan kenangan. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpan pengalaman yang penuh emosi jauh lebih kuat dibandingkan pengalaman biasa. Ketika kamu merasakan sesuatu yang intens, seperti jatuh cinta, merasa sangat nyaman, atau bahkan terluka sangat dalam, otak akan menandai momen itu sebagai sesuatu yang penting. Itulah mengapa, meskipun waktu terus berjalan, kenangan tentang dia tetap terasa hidup. Bukan hanya sebagai ingatan, tapi seolah-olah kamu masih bisa merasakan suasana, emosi, bahkan detail kecil yang pernah terjadi. Ini disebut sebagai emotional memory, di mana perasaan yang menyertai suatu kejadian membuatnya tertanam lebih dalam di alam bawah sadar. Yang membuatnya semakin kuat, biasanya orang tersebut bukan hanya hadir dalam satu momen, tapi dalam banyak bagian penting hidupmu. Dia mungkin pernah menjadi tempat kamu bercerita, tempat kamu merasa dimengerti, atau bahkan bagian dari mimpi-mimpi yang pernah kamu bangun. Semua itu membuat otakmu tidak hanya menyimpan dia sebagai seseorang, tapi sebagai bagian dari dirimu. Selain itu, ada juga efek yang disebut nostalgia bias, di mana seiring waktu, otak cenderung mengingat hal-hal baik lebih kuat dibandingkan yang buruk. Itulah mengapa, meskipun hubungan itu mungkin tidak sempurna, yang sering muncul justru kenangan-kenangan indahnya. Dan tanpa disadari, ini membuat kamu semakin sulit melepaskan. Menariknya, semakin kamu mencoba melupakan, seringkali justru kenangan itu muncul lebih jelas. Ini karena otakmu menganggap hal tersebut belum selesai diproses sepenuhnya. Jadi bukannya menghapus, ia justru terus memutar ulang, seolah-olah mencoba memahami, menerima, atau bahkan mengulang kembali apa yang pernah terjadi. Jadi jika dia terus hadir di pikiranmu, mungkin bukan karena kamu terlalu lemah untuk melupakan, tapi karena kenangan tentang dia memang tersimpan terlalu dalam. Bukan hanya di pikiranmu, tapi juga di perasaan yang pernah kamu miliki. Terkadang, alasan terbesar kenapa seseorang terus hadir di pikiranmu bukan karena apa yang sudah terjadi, tapi karena apa yang tidak pernah sempat terjadi. Ada cerita yang terhenti di tengah jalan, ada perasaan yang tidak pernah benar-benar diungkapkan, dan ada akhir yang tidak pernah jelas arahnya. Inilah yang disebut sebagai perasaan yang belum selesai. Ketika sebuah hubungan berakhir tanpa kejelasan, tanpa penutup, tanpa jawaban, tanpa kesempatan untuk benar-benar mengungkapkan isi hati, pikiranmu akan terus kembali ke titik itu. Bukan untuk mengulang, tapi untuk mencari makna yang belum sempat kamu temukan. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, kenapa dulu tidak aku lakukan ini? Bagaimana kalau saat itu aku jujur? Atau, apakah dia juga merasakan hal yang sama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak memiliki jawaban pasti. Dan justru karena itulah, pikiranmu tidak bisa berhenti. Ia terus memutar kemungkinan, mencoba mengisi ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terjawab. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan efek unfinished business.
otak manusia cenderung terus mengingat hal-hal yang belum selesai dibandingkan yang sudah tuntas. Sama seperti kamu lebih mudah mengingat tugas yang belum dikerjakan dibanding yang sudah selesai. Perasaan pun bekerja dengan cara yang sama. Yang membuatnya lebih dalam, biasanya perasaan ini tidak selalu tentang cinta yang besar. Kadang, justru tentang hal-hal kecil yang tidak sempat terjadi. Sebuah pesan yang tidak terkirim, pertemuan yang tertunda, atau momen yang hampir terjadi tapi tidak pernah benar-benar terwujud. Hal-hal sederhana seperti itu bisa meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Dan karena tidak ada penutup yang jelas, kamu jadi sulit untuk benar-benar menutup perasaan itu dalam dirimu. Akhirnya, dia tetap hadir. Bukan karena kamu ingin terus mengingat, tapi karena ada bagian dari dirimu yang masih tertinggal di masa itu. Menariknya, perasaan yang belum selesai ini sering terasa seperti ikatan yang belum putus. Seolah-olah ada sesuatu yang masih menghubungkan kalian, bukan karena masa kini, tapi karena masa lalu yang belum benar-benar dilepaskan. Jadi jika dia terus muncul di pikiranmu, mungkin itu bukan hanya tentang siapa dia, tapi tentang cerita kalian yang belum benar-benar selesai. Di antara semua penjelasan logis tentang pikiran, memori, dan perasaan, ada satu kemungkinan yang sering dirasakan meskipun sulit dijelaskan, bahwa kalian memang saling terhubung. Bukan sekadar karena masa lalu, bukan hanya karena kenangan, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam yang masih mengikat kalian hingga sekarang. Koneksi seperti ini biasanya tidak terasa biasa. Ada momen di mana kamu tiba-tiba memikirkan dia dengan sangat kuat, dan entah kenapa, di saat yang hampir bersamaan, dia juga muncul. Baik melalui pesan, pertemuan tak terduga, atau bahkan hanya sekadar kabar yang datang tanpa kamu cari. Hal-hal seperti ini sering terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Banyak orang menggambarkan ini sebagai kesamaan frekuensi. Seolah-olah kalian berada pada gelombang yang sama, sehingga meskipun tidak selalu berkomunikasi, tetap ada rasa saling terhubung. Kamu bisa merasakan kehadirannya tanpa melihat, dan merasakan kehilangan tanpa benar-benar berpisah sepenuhnya. Dalam beberapa kepercayaan, ini sering dikaitkan dengan konsep bahwa dua orang yang pernah memiliki hubungan emosional yang sangat dalam akan tetap memiliki jalur koneksi, bahkan setelah jarak dan waktu memisahkan. Ada yang menyebutnya sebagai soul connection. Ada juga yang percaya ini adalah bentuk keterikatan yang sudah terbentuk sejak lama, bahkan sebelum kalian sadar. Namun, dari sudut pandang yang lebih realistis, rasa terhubung ini juga bisa muncul karena kedalaman pengalaman yang pernah kalian lalui bersama. Ketika seseorang pernah benar-benar memahami dirimu, mengenal sisi terdalam yang jarang orang lain lihat, maka hubungan itu akan meninggalkan jejak yang berbeda. Bukan hanya kenangan, tapi rasa keterikatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yang membuatnya terasa semakin nyata adalah ketika kamu tidak bisa sepenuhnya menjelaskan kenapa dia begitu sulit dilupakan. Bukan karena tidak ada orang lain yang lebih baik, bukan juga karena kamu tidak mencoba move on, tapi karena ada sesuatu yang terasa belum selesai, atau bahkan terasa seperti memang belum seharusnya berakhir. Tapi penting untuk dipahami, merasa terhubung tidak selalu berarti kalian harus bersama. Kadang koneksi itu hadir hanya untuk mengajarkan sesuatu, membentuk dirimu, atau menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Jadi ketika dia terus hadir di pikiranmu, mungkin memang ada koneksi di antara kalian. Entah itu karena perasaan yang masih hidup, kenangan yang terlalu dalam, atau sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh logika. Karena terkadang, hubungan yang paling kuat bukan yang selalu terlihat, tapi yang paling sulit untuk benar-benar dilepaskan.